Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Hari Raya Idul Fitri di Indonesia identik dengan membeli baju baru sebagai bentuk rasa syukur merayakan momen kemenangan. Bahkan ada yang sudah membeli baju baru jauh-jauh hari dan tidak terlewatkan setiap tahunnya. Lalu bagaimana sebenarnya hukum membeli baju lebaran? Apakah hal tersebut juga dianjurkan dalam Islam? Benarkah Rasulullah juga menganjurkan beli baju baru menjelang hari raya? Simak ulasan selanjutnya ini hanya di Kepoin Islam Official. Pakaian terbaik. Dalam kitab Fathul Bari dijelaskan bahwa kebiasaan berhias diri pada dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, sudah menjadi kebiasaan orang terdahulu. Setiap umat muslim saat itu tetap dianjurkan memakai pakaian terbaik, namun tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwa harus memakai baju baru. Ajaran Rasulullah SAW bahwa membeli dan memakai baju baru tidak dilarang atau hukumnya mubah, yang berarti diperbolehkan. Akan tetapi, memberi rambu khusus agar tidak kelewat batas adalah wajib hukumnya. Yang seharusnya terjadi adalah memakai pakaian terbaik, yakni pakaian yang paling disukai atau pakaian yang sering dipakai saat ibadah sehari-hari, karena bersih, nyaman, dan bagus. Bagi yang memiliki kelebihan rezeki dan ingin membeli baju baru untuk lebaran, terdapat beberapa kaidah yang harus diperhatikan. Baju yang dibeli haruslah sopan dalam artian sesuai dengan ajaran agama atau tidak ketat dan menutup aurat. Dan juga baju baru tidak boleh dijadikan sebagai alat pamer karena sombong adalah sifat yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian kesombongan. Dalam berpakaian, kita juga tidak boleh berlebihan karena bisa jadi membuka pintu kesombongan dan masuknya sifat riya ke dalam diri. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Memakai pakaian terbaik, berhias diri, dan memakai wewangian adalah sunnah Nabi Muhammad saat Idul Fitri datang. Bagi siapapun yang mengikutinya tentu saja akan mendapat pahala. Namun jangan sampai pahala itu gugur sia-sia akibat sifat sombong atau riya yang datang saat memakai baju baru. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat.
lalu menjadilah dia bersih atau tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Selain itu juga, jangan sampai tega memakai baju baru untuk menyakiti hati orang lain, karena tentu saja hal itu tidak bisa bikin pahala kita menguap begitu saja. Hal ini telah tercantum dalam Al-Quran surat Luqman ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Memakai pakaian baru pada Lebaran telah menjadi budaya sebagian kaum muslimin dimanapun. Terdapat dalil-dalil sahih berupa hadis Nabi dan asar atau perkataan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menunjukkan bahwa hal itu memang boleh dan ada tuntunannya. Nah, baju baru tidak bisa dijadikan simbol pembaharuan diri, karena pada akhirnya perilaku dan ketaatan kitalah yang akan dilihat apakah jadi semakin baik setelah Ramadan pergi atau malah sebaliknya. Semoga amal ibadah kita di bulan puasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.